Luar biasa, tahun ini 50% anak SMA Negeri 36 lolos PTN. Netizen, meski harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi ini, namun prestasi lolos masuk ke perguruan tinggi negeri kembali diukir siswa-siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Sebanyak 145 orang pelajar SMA Negeri 36 Jakarta berhasil lolos untuk melanjutkan studinya kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri yang tersebar di pelosok tanah air. Ibu Karlina, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 36 Jakarta, dalam sesi bincang-bincang dengan kru 36 TV, beberapa saat lalu mengaku kaget sekaligus bangga dengan prestasi yang diraih anak-anak asuhnya itu. Berikut tayangan lengkap bincang-bincangan 36 TV dengan sosok pendidik yang dikenal sangat dekat dengan anak-anak berprestasi tersebut. Ya, netizen, khususnya keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta, berjumpa lagi dalam SMA 36 TV streaming milik kita semua. Bersama saya sekarang ada seorang ibu cantik, wakil kepala sekolah khusus di bidang kesiswaan, yang sangat mengetahui betul seluk-beluk bagaimana siswa di SMA Negeri 36 ini, sehingga misalnya di tahun ini berhasil masuk perguruan tinggi negeri sebanyak 145 orang. Kita coba ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu Karlina. Ibu, apa kabar? Baik. Di masa pandemi ini, bagaimana kira-kira anak-anak kita ini sudah tidak sabar untuk berkumpul lagi di sekolah atau seperti apa? Apa mereka justru senang terus di rumah? Ya, sebenarnya pada prinsipnya mereka ingin ketemu teman-temannya ya. Kalau melihat dari animo-animonya, keinginan untuk bertemu teman di sekolah itu udah menggebu-gebu. Tetapi ada juga memang yang memang mungkin merasa bahwa pandemi ini belum memberikan rasa nyaman. Kemudian dengan adanya misalnya nanti PTM terbatas tadi, ada banyak peraturan-peraturan yang dibuat, mungkin mereka juga belum merasa sebebas apa yang mereka rasakan sebelum pandemi. Nah, jadi ya memang belum terlihat jelas apakah mereka begitu antusias atau tidak. Tetapi sebagian anak-anak yang mungkin diwakili OSIS, MPK, dan anak-anak yang memang senang berorganisasi, itu kelihatannya mereka memang menginginkan segera kumpul lagi di sekolah. Itu yang saya perhatikan ya. Iya, Ibu, kami mendengar dan mendapatkan data ada 145 orang, Bu ya, yang berhasil betul. duduk di perguruan tinggi. Betul. Kira-kira ini, Bu, apa resepnya Ibu sebagai penanggung jawab kesiswaan sampai ya cukup luar biasa kalau bisa melebihi 100 orang duduk di perguruan tinggi itu? Iya. Sebenarnya juga kami antara kaget juga ya dengan hasil yang seperti ini, karena memang kami pikir dengan mereka belajar PJJ keseriusan mereka tidak ada gitu. Tapi ternyata memang ada motivasi-motivasi mungkin yang terpatri di hati mereka, yang membuat mereka akhirnya berpikir bahwa gak apa-apa sekolah dengan PJJ, tetapi tetap goalnya adalah PTN. Nah, motivasi itulah memang yang kami berikan kepada mereka dalam setiap pembelajaran itu, bahwa kalian tidak hanya berhenti di sini berjuang, tetapi kalian harus berjuang di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Nah, kami memang guru-guru umumnya memotivasi seperti itu, bahwa kebanggaan kita lah, kebanggaan kalian sendiri dan kebanggaan sekolah kalau kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Pintu masuk bisa berbagai macam, bisa berbagai cara, saya bilang. Tetapi atau kita guru mengatakan begitu. Tetapi goalsnya adalah, atau tujuan yang akhirnya adalah kalian diterima di perguruan tinggi negeri itu. Nah, itulah yang menjadi yang saya pikir itu merupakan
pemikiran anak-anak yang tertanam sehingga mereka betul-betul serius untuk mencapai ke perguruan tinggi negeri tadi, baik melalui undangan, kemudian SBM atau tes melalui tes perguruan tinggi tertulis, kemudian mandiri dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari motivasi yang kami berikan, juga mungkin motivasi dari orang tua juga demikian. Bu, kalau dibanding-bandingkan ini di tahun ajaran sekarang ini dengan tahun ajaran sebelumnya, kira-kira peningkatan berapa persen prestasi anak-anak kita yang untuk ukuran diterima di perguruan tinggi negeri? Ya, kalau melihat kenyataan dan faktanya sekarang ya di atas 50% ya. Tetapi kalau untuk yang sekarang, kalau dibandingkan tahun lalu ya memang ada peningkatan. Yang jelas peningkatan ini juga memang itu yang tadi saya katakan bahwa kami memotivasinya bahwa berbagai macam cara pintu bisa kalian lalui untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri. Kita bilang seperti itu. Nah, rupanya itu juga yang menjadi cara mereka sehingga persentasenya ada peningkatan. Nah, itu yang kita rasakan seperti itu dan kita lihat faktanya. Yang mendatang di tahun ajaran yang kita mulai sekarang ini? Ya, insya Allah meningkat lagi. Meningkat lagi. Ya. Target Ibu berapa persen, Bu? Peningkatan dari yang sekarang? Mudah-mudahan bisa mencapai 75-80% kan itu boleh kita bermimpi ya, seperti itu ya, dengan tentunya dengan trik-trik atau usaha-usaha yang kita lakukan di baik di bidang kesiswaan maupun di bidang kurikulum. Tetapi memang kalau untuk prestasi-prestasi di luar akademi seperti ekskul dan lain sebagainya, ini memang tidak hanya sekolah kita saja, tapi beberapa sekolah, memang sekolah-sekolah negeri yang lain pun tidak terlalu banyak aktif di bidang ekskulnya, sehingga untuk meraih prestasi juga tidak spektakuler, sehingga memang itulah yang hanya bisa diikuti dengan cara daring yang mungkin terlaksana untuk ekskul. Target 70% itu kan sebuah tantangan ya, Bu. Artinya ini tantangan untuk adik-adik mereka yang sekarang ini 145 orang ini kan punya adik-adik yang harus meningkatkan lagi. Bisa jadi adik-adiknya itu, anak-anak tersebut saat ini sedang menonton kita, Bu. Betul. Silakan Ibu menyapa mereka untuk memberikan semangat. Iya. Baik anak-anak Ibu sekalian yang ada di rumah ya, melalui TV 36 ini Ibu menghimbau dan memotivasi kalian bahwa prestasi kakak kelas kalian yang sudah diraih melalui penerimaan di perguruan tinggi negeri yang meningkat menjadi 50% itu harus menjadi mimpi kalian juga di masa kalian yang akan datang, sehingga sekolah kita akan turut bangga dengan keberhasilan kalian juga yang meningkat di perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi negeri nantinya. Dan itu juga motivasi dari Bapak dan Ibu guru kalian berupa nasihat, berupa himbauan dan lain sebagainya untuk bisa mandiri belajar. Itu adalah bagian yang bisa membawa keberhasilan kalian. Jadi tetap semangat belajar, tetap semangat berliterasi, karena lewat itu semua insya Allah mimpi-mimpi kalian akan tercapai. Itu dari Ibu, semoga kalian sukses. Iya, netizen sekalian, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Ibu Karlina. Tetap bersama 36 TV. Nantikan kabar menarik, bincang-bincang menarik lainnya, baik dengan para guru maupun pihak-pihak lainnya yang sudah pasti akan mencerahkan kita semua warga SMA Negeri 36 Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Netizen dan keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta, Anda telah menyaksikan sekilas info kabar terkini dari 36 TV. Nantikan kabar menarik lainnya hanya di 36 TV, televisi streaming yang mencerahkan jagat maya. Sampai jumpa, salam sukses, merdeka belajar.